Ya pemirsa, ribuan kendaraan pemudik motor memadati jalur selatan Jawa Barat, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Jumat pagi. Para pemudik ini memilih waktu di pagi hari untuk menghindari macet saat akan kembali ke daerah asal seperti Jabodetabek. Seperti inilah kepadatan kendaraan pemudik yang terjadi di jalur selatan Jawa Barat, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Jumat pagi. Kepadatan kendaraan pemudik didominasi oleh sepeda motor yang akan kembali ke daerah asal, seperti Jakarta, Bekasi, dan juga Bogor yang sudah pulang kampung dari wilayah Garut, Tasikmalaya, dan Jawa Tengah. Para pemudik ini memilih arus balik di waktu pagi hari untuk menghindari kemacetan dan juga cuaca panas di siang hari. Selain itu juga pemudik motor ini memilih arus balik pada hari Jumat agar Sabtu dan Minggu bisa istirahat terlebih dahulu di rumah. Kenapa sih memilih hari ini Kang buat arus baliknya Kang? Ya dari istirahat dulu di rumah sampai istirahat dan kerja lagi. Kepadatan kendaraan pemudik motor di jalur selatan diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, jelang puncak arus balik Lebaran, pemirsa, ribuan kendaraan sepeda motor di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, Jumat siang terjebak kemacetan panjang hingga 4 km. Kemacetan panjang terjadi di ruas persimpangan 4 lampu merah jalur arteri Pemuda Kota Cirebon, Jumat siang. Ribuan sepeda motor dan mobil pribadi hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan di bawah 10 km per jam. Lamanya durasi lampu merah di titik persimpangan ini mengakibatkan kemacetan hingga 4 km. Selain meningkatnya gelombang volume kendaraan pemudik sepeda motor, kepadatan juga diperparah dengan adanya angkutan umum yang sudah beroperasi. Pada H+4 Lebaran, sejak Jumat pagi, ribuan kendaraan yang mengarah dari Jawa Tengah menuju Jakarta dan Bandung terus menunjukkan peningkatan volume kendaraan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sejak pukul 12 Jumat dini hari hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 27.685 kendaraan roda 2. Hingga saat ini, gelombang arus kendaraan dari arah Jawa Tengah terus mengalir deras dan terjebak kemacetan di titik persimpangan lampu merah. Diperkirakan gelombang pemudik akan terus meningkat hingga mencapai puncak arus balik pada tanggal 6 dan 7 April mendatang. Pemudik pun diimbau agar selalu mewaspadai rambu-rambu lalu lintas lantaran kondisi cuaca di Cirebon sedang turun hujan yang membuat jarak pandang pengemudi terganggu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 6 orang meninggal dunia akibat peristiwa longsor Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 6 jenazah tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasta Prata Kota Baru untuk proses identifikasi. Kondisi terkini lokasi longsor Pacet Mojokerto, Cangar Batu. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 6 orang meninggal dunia akibat peristiwa longsor Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dievakuasinya 6 jenazah penumpang minibus bernomor polisi Sidoarjo ini. Total korban meninggal dalam peristiwa longsor Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebanyak 10 orang. Menggunakan iring-iringan 6 ambulans, ke-6 jenazah langsung dievakuasi ke instalasi forensik Kamar Jenazah Rumah Sakit Hasta Prata Kota Batu. Dari 6 korban meninggal dunia, 2 diantaranya adalah anak-anak, 1 perempuan dan 3 laki-laki dewasa. Di sini ada sebanyak 6. Ya. 6 itu ada anak-anak itu ada 2, umur 4 tahun sama umur 2 tahun, kemudian wanitanya 1 dewasa, kemudian laki-lakinya ada 3 dewasa. Dan ini nanti akan dilakukan pencocokan sesuai dengan aturan internasional DVI. Itu ada 5 fase sehingga kita tahapan-tahapan kita lakukan mulai dari fase TKP, kemudian postmortem atau mortem, kemudian rekonsiliasi dan
cocokan terakhir ya. Ada 5 fase. Sehingga kita sangat harus hati-hati, dan ini kalau yang di Mojokerto sudah teridentifikasi ada 4 di sana. Jadi total korban itu ada 10. Sebelumnya bencana tanah longsor menyapu sebanyak 2 mobil yang sedang melintas di jalur penghubung Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto Kamis lalu. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, 4 hari usai Lebaran, pemirsa, volume kendaraan di rest area kilometer 97 Tol Cipularang masih terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh bus dan mobil pribadi. Rest area kilometer 97 adalah salah satu rest area yang menjadi pilihan bagi masyarakat untuk beristirahat sejenak sebelum mengarah kembali pulang ke Jakarta. Hingga Jumat sore, volume kendaraan yang melewati kilometer 97 masih terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan, pemirsa. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus yang melewati kilometer 97 hingga memasuki kawasan rest area. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi besok hingga 7 April mendatang. Ya, pemirsa, H+5 Lebaran, kondisi lalu lintas di ruas tol kilometer 208B Palimanan Kanci terpantau ramai dan lancar. Para pemudik mulai kembali ke kawasan Jabodetabek dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan didominasi kendaraan pribadi. 3 hari setelah Lebaran, para pemudik mulai kembali ke kawasan Jakarta dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terpantau ramai dan juga lancar. Kendaraan yang melintas didominasi dengan kendaraan pribadi dengan menggunakan plat B yang akan menuju ke Jakarta. Adapun selain itu, para pemudik pun memilih untuk beristirahat di rest area kilometer 208B Palikanci sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Jabodetabek. Kapasitas rest area kilometer 208B dapat menampung 600 hingga 700 kendaraan. Dengan maksimal waktu setiap kendaraan hanya 30 menit, lalu dapat melanjutkan perjalanan balik ke kawasan Jabodetabek. Ya, sementara di Lingkar Gentong Tasikmalaya, pemirsa, hari keempat setelah Lebaran, arus balik kendaraan ini mulai ramai. Jelang puncak arus balik, rekayasa arus lalu lintas akan kembali diperlakukan situasional untuk mengurai kepadatan kendaraan. Di jalur alternatif mudik, tepatnya di kawasan lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, arus balik kendaraan mulai ramai. Ada peningkatan jumlah kendaraan pemudik dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Hingga Jumat siang, pemirsa, sedikitnya 71.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong. Kendaraan didominasi menuju ke arah Bandung. Jelang puncak arus balik, rekayasa one way juga akan diberlakukan secara situasional. Berdasarkan data dari Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya, kendaraan yang melintas di jalur Gentong pada momen arus balik masih didominasi oleh kendaraan roda 2. Ya, diguyur hujan deras, pemirsa, arus lalu lintas di ruas jalur tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan panjang hingga 10 km. Kepadatan ini akibat tingginya volume kendaraan yang datang dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang melalui gerbang tol Cikatama mengarah ke Jakarta. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus umum, di mana kepadatan terjadi mulai dari kilometer 56 hingga kilometer 46. Tingginya volume kendaraan lantaran banyak yang melakukan arus balik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Selain akibat tingginya volume kendaraan, kondisi cuaca sore ini diguyur hujan deras, sementara sistem kontraflow 2 lajur diberlakukan mulai dari kilometer 70 sampai ke kilometer 47.
Sementara arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama di momen arus balik terpantau ramai lancar walaupun ada peningkatan 39%. Sementara diskon tarif tol 20% tanggal 3 hingga 5 April dan tanggal 8 dan 9 April mulai berlaku. Ratusan kendaraan didominasi mobil pribadi melintas keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju Jabodetabek. Intensitas kendaraan untuk arus balik meningkat 39% dibandingkan hari biasa. Hingga Jumat siang pemirsa arus balik mulai terlihat lebih dari 13.000 kendaraan melintas menuju Jakarta via gerbang tol Cikatama. Sementara jumlah kendaraan menuju Trans Jawa 5.000 kendaraan. One way diberlakukan situasional dari kilometer 188 hingga kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara kontraflow diterapkan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol 20% yang akan berlangsung 3 hingga 5 April serta 8 dan 9 April mendatang.